Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun berada. Selamat bertemu kembali. Pada saat ini kita masuk materi lanjutan dari materi minggu yang lalu atau materi yang sudah dijelaskan, yaitu persilangan, monohibrid, dan hukum segregasi. Saya ulangi, persilangan, monohibrid, dan hukum segregasi. Tapi sebelumnya kita harus masuk di dalam istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama adalah induk atau yang tertua ditulis dengan huruf P besar. Yang kedua, filial atau keturunan ditulis dengan huruf F. F1 disebut keturunan pertama, F2 disebut keturunan kedua, dan seterusnya. Yang ketiga, lokus. Lokus sama dengan posisi atau letak gen pada kromosom. Yang keempat, alel. Alel disebut dengan pasangan gen. Yang berikut, homosigot, pasangan gen yang sama atau dua alel yang sama yang terdapat pada satu lokus. Misalnya, A besar, B besar, C besar, D besar, A besar, B besar, C besar, dan D besar adalah homosigot dominan. Yang berikut, heterosigot, pasangan gen yang berbeda atau dua alel yang berbeda yang terdapat pada satu lokus. Misalnya, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, atau A besar, B besar, C besar, D besar, atau A besar, C besar. Nah, tadi ada homosigot dominan, sekarang ada juga yang disebut homosigot resesif. Homosigot resesif contohnya A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Yang berikut, fenotip. Fenotip sama dengan sifat penampilan fisik yang dapat diamati. Misalnya, warna bunga, bentuk biji, tinggi tanaman. Yang berikut, genotip. Jenis gen. Saya ulangi, genotip jenis gen yang mengendalikan fenotip. Berikut, dominan, sifat gen yang selalu muncul atau selalu menang, atau sifat yang dapat menutupi lawan, ditulis dengan huruf besar. Misalnya A besar, B besar, C besar, D besar, dan seterusnya. Yang berikut, resesif. Sifat yang kalah atau tidak sering muncul, atau sifat yang ditutupi lawannya, sering ditulis dengan huruf kecil. Misalnya A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, dan seterusnya. Berikut, monohibrid. Persilangan dengan satu sifat beda. Misalnya, Mendel menyilangkan dua tanaman kacang ercis berwarna merah dengan berwarna putih. Warna merah kita beri simbol MM besar, sedangkan warna putih kita beri simbol
kecil. Berikut dihibrid, persilangan dengan dua sifat beda. Misalnya, Mendel menyilangkan dua tanaman kacang ercis berbiji bulat warna merah dengan biji keriput warna putih. Biji bulat kita beri simbol dengan BB besar, warna merah besar, dan biji keriput kita beri simbol BB kecil dan putih kecil. Anak-anakku sekalian, berikutnya ada istilah intermediate. Intermediate ini sifat antara. Sering ditulis B besar B kecil, A besar A kecil, dan seterusnya. Sekarang kita lihat contoh persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Tadi di atas saya jelaskan, Mendel menyilangkan bunga berwarna merah dengan bunga berwarna putih. Bunga berwarna merah diberi simbol M besar dan putih M kecil. Jadi pertama kita tulis induk tertua, ya, diberi simbol P besar sama dengan, ya, tadi merah diberi simbol M besar, putih M kecil, berarti parentnya M besar disilangkan dengan kecil. Gamet dari M besar ini adalah 1 M besar dan M kecil 1 M kecil. M besar tadi merah, M kecilnya putih. Jadi keturunan pertamanya adalah atau F1 atau filial 1 sama dengan M besar M kecil merah, ya. Ini namanya persilangan monohibrid dominan penuh, ya, monohibrid dominan penuh. Nah, sekarang jika keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, maka F1 dikali F1 berarti M besar M kecil dikalikan dengan M besar M kecil, ya. Kita turunkan semuanya, M besar M kecil, M besar M kecil. Nah, untuk memudahkan kita dalam perhitungan, maka kita bikin papan catur. Papan caturnya, ya, kita bikin kotak, tabel, kita isi bagian atasnya, ya, M besar M kecil, bagian kolom ke bawahnya adalah M besar M kecil. Tiap kotak kita harus beri nomor 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, sekarang kita lihat di situ, kita gabungkan bagian atas dan dia bagian bawahnya. Kotak nomor 1 M besar M kecil, kotak nomor 2 M besar M kecil. Sorry, saya ulangi. Kotak nomor 1 M besar, kotak nomor 2 M besar M kecil, kotak nomor 3 M kecil M besar, dan kotak nomor 4 M kecil M kecil. Jadi, rasio genotip dari persilangan tersebut adalah M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil M besar berbanding M kecil M kecil. M besar hanya satu kotak, M besar M kecil 2 kotak, M kecil satu kotak. Jadi rasio fenotipnya adalah 3:1. Mengapa 3:1 di rasio fenotipnya adalah karena M besar, ingat dominan tadi, ya, dominan itu sifat yang menutupi lawannya dan diberi simbol M besar atau huruf besar. Jadi di situ ada M besar, ada M kecil, jadi M besar bisa menutupi M kecil. Jadi dia bersifat merah. Jadi merahnya itu ada 3, putih ada 1. Jadi merah berbanding putih sama dengan 3:1. Oke, anak-anakku bisa paham? Ya, kalau bisa paham,
Coba kita bikin contoh di rumah kita masing-masing. Ya. Oke. Kalau kita sudah mengerti, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya.